Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Flo. Dan di episode pertama Zahra Talk kali ini udah ditemenin bareng salah satu musyrifah Pondok Pesantren Darul Zahra Arifai. Bisa perkenalan dulu saja namanya? Baik, terima kasih Mbak Flo yang sudah menjadi host pada Zahra Talk pertama. Saya Elzatun Nafiah, biasanya teman-teman di pondok manggilnya Ustazah Elmi gitu ya. Kebetulan saya yang sudah menemani perjalanan dari Zahra Arifai dari pertama berdiri sampai sekarang, alhamdulillah. Kemudian saya asalnya dari Madura, Sumeneb. Dulu mondoknya di Pondok Pesantren Al-Amin di Peren 2. Baik Ustazah. Ustazah Elmi kalau boleh tahu sudah dari sejak kapan nih di Pondok Pesantren Darul Zahra Arifai ini? Oke. Kebetulan saya kenal pengasuh Buya Nadif Anwar itu sejak menjadi musohi di UIN Maliki Malang di Ma'at. Kemudian pada awal pertama berdirinya Darul Zahra Arifai ini diberi kesempatan oleh beliau untuk menemani perjuangan gitu ya istilahnya. Jadi sejak 2020 di bulan Agustus saya masuk ke Pondok Darul Zahra Arifai ini, dan ya pertama kali di bulan itu kegiatan pondok berjalan gitu. Baik, for your information ya teman-teman, Pondok Pesantren Darul Zahra Arifai ini udah berdiri sejak tahun 2020. Berarti Ustazah Elmi ini sudah sejak pertama kali berdiri ya di sini? Betul, jadi sudah 4 tahun ya. Cukup lama. Iya. Nah, kalau dari sejarahnya sendiri nih ya Ustazah, itu gimana sih proses berdirinya Pondok Pesantren ini? Sebetulnya kalau untuk bicara sejarah saya mungkin kurang pas gitu ya, karena seharusnya dibicarakan oleh pengasuh yaitu Ummah Nuri maupun Buya Nadif Anwar. Tapi sependek pengetahuan saya, Buya Nadif dan Ummah Nuri itu merupakan orang yang memang semangat dakwahnya tinggi. Kemudian beliau mempunyai keinginan besar untuk membersamai para mahasiswa yang menghafal Al-Quran di Kota Malang ini. Seperti yang kita ketahui bahwa di Kota Malang kan banyak sekali ya kampus-kampus, kemudian mahasiswa-mahasiswa dari berbagai daerah. Jadi melihat peluang tersebut, beliau pengasuh ingin para mahasiswa yang datang ke Kota Malang ini tidak hanya mempunyai pengetahuan akademik, tapi juga dibekali dengan pengetahuan agama begitu. Khususnya dengan penghafal Al-Quran. Ya, biar balance gitu ya antara agama dan juga dengan pendidikannya. Nah, kalau dari visi misinya sendiri nih Ustazah, apa visi misi dari Pondok Pesantren Darul Zahra Arifai ini? Kalau visinya itu adalah mencetak hafidhoh dan daiyah yang berakhlak mulia. Dari sini kita bisa tahu kalau program unggulan dari Pondok Pesantren kita itu adalah tahfidz Quran, kemudian juga daiyah, yaitu menitik beratkan kepada bagaimana kita sebagai santri bisa menyebarkan nilai-nilai Islam begitu. Kemudian untuk misinya ada beberapa. Yang pertama yaitu pendidikan Al-Quran, tentu saja linear dengan visi yang tadi sudah saya sebutkan. Dan juga yang paling penting adalah yang kedua, yaitu pembentukan akhlak. Karena jika para mahasiswa yang mondok itu belajar Al-Quran, otomatis harus dicerminkan dalam akhlaknya atau perbuatannya sehari-hari begitu. Kemudian yang ketiga adalah pendampingan dakwah, karena di era yang serba digital ya Mbak ya, kita itu orang yang mempunyai ilmu tidak cukup hanya menyimpan ilmu itu untuk kita sendiri, tapi juga menyebarkannya untuk orang lain. Jadi dakwah di sini merupakan titik fokus kita juga, sehingga mbak-mbak yang mondok di Darul Zahra dilatih untuk mempunyai skill dakwah begitu. Kemudian yang terakhir, pengembangan skill dan kepribadian. Kita juga tidak menutup kemungkinan untuk membuka program-program ataupun pelatihan-pelatihan yang meningkatkan soft skill dari santri-santri, seperti penulisan karya tulis ilmiah, kemudian yang berhubungan dengan rumah tangga atau domestik ya, kayak cooking class dan lain sebagainya. Baik. Berarti kalau misalnya saya simpulkan dari visi misinya ini ya Ustazah, itu Pondok Pesantren Darul Zahra Arifai ini teman-teman berbasis tahfidz dan juga dakwah, benar? Betul, daiyah trainer. Iya, daiyah trainer. Nah, itu biasanya dakwahnya, daiyahnya itu biasanya di mana? Di masyarakat atau kemana gitu Ustazah? Ya, kalau yang ditanamkan oleh pengasuh ya,
dakwah itu kita kan bisa di mana saja. Yang pertama dakwah kepada diri sendiri dulu. Jadi bagaimana mbak-mbak di sini itu benar-benar mendalami nilai-nilai yang diberikan oleh pesantren dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah dakwah kepada masyarakat sekitar. Contohnya kita di sini juga mempunyai program yang bersinggungan dengan masyarakat seperti TPQ. Kemudian ketika ada acara-acara besar di sekitar pondok, kita juga terlibat bersama masyarakat begitu. Kemudian untuk yang lebih luasnya kita juga menyebarkan itu melalui media itu tadi ya. Nah begitu ya teman-teman, selain Pondok Pesantren Darul Zahra Arifah ini udah langsung menjerumus ke masyarakat, berdakwah langsung di masyarakat, juga menerapkan sistem yang digital tadi, ada TikTok, juga Instagram, dan YouTube juga. Jadi nanti bisa langsung aja di follow media sosialnya di bawah ini. Nah terus saya mau tanya lagi nih Ustazah, apa program unggulan nih yang diterapkan di Pondok Pesantren Darul Zahra Arifah ini? Program unggulan ya, tentunya kita sebagai apa namanya ya pelaksana gitu ya, itu berharap untuk mbak-mbak di sini tuh nggak hanya sekedar berjalan programnya, tapi ada juga program yang mendukung supaya yang kita laksanakan itu menjadi menghasilkan output yang maksimal begitu. Sehingga ada di beberapa bidang ya Mbak Flo. Yang pertama di bidang tahfidz Al-Quran ada program percepatan hafalan, itu untuk mendukung hafalan mbak-mbak yang sudah mempunyai kemampuan lebih agar proses hafalannya itu lebih cepat begitu. Kemudian yang kedua ada juga program wisuda tahfidz. Wisuda tahfidz ini adalah satu media yang membuat mbak-mbak itu punya ghiroh atau semangat yang tinggi untuk melancarkan hafalannya. Jadi setelah beberapa waktu nyantri di Pondok Pesantren Darul Zahra, ada hasil yang bisa kita lihat secara langsung begitu. Tentunya bukan hanya dari segi kuantitas, tapi juga kualitasnya. Kemudian yang kedua di program daiyah, karena memang fokus kita ada dua tadi itu ya, di hafidz kemudian juga daiyah. Di program daiyah itu kita setiap malam Jumat itu kita ada muhadharah yang apa namanya diadakan untuk melatih skill public speaking mbak-mbak, terutama sebagai dai atau apa ya namanya ya, sebagai daiyah ya menyampaikan pidato gitu ya. Kemudian ada juga ketika ada event-event tertentu di bidang tersebut, kita sebagai pengurus dan juga dari pengasuh sangat mendukung mbak itu untuk mengikuti lomba-lomba begitu. Jadi tidak hanya dilatih di dalam, tapi ketika ada event juga apa namanya kita mendukung agar mbak-mbak itu mempunyai skill yang lebih begitu. Kemudian selain itu juga kita itu selalu mendukung apa namanya perkembangan, mendukung memberikan networking. Jadi seperti sekarang gitu ya, Pesantren Darul Zahra ini juga bekerja sama dengan RMI, sehingga relasi-relasi dari mbak-mbak ini sebagai pengurus terutama tidak hanya berhenti di internal kita, tapi juga bisa mempunyai koneksi yang lebih luas dengan pondok pesantren mahasiswa lainnya di Kota Malang begitu. Baik, kalau dari pondok ini ya teman-teman kan mahasiswa gitu ya Ustazah. Nah mahasiswa ini ketakutannya itu biasanya jadwal kuliah yang padat dan juga kayak ini bisa nggak ya mondol, ini bisa nggak ya sambil hafalan kayak gitu. Kalau misalnya kegiatan sehari-hari sendiri nih Ustazah di Pondok Pesantren Darul Zahra Arifah ini, itu apa Ustazah dari pagi sampai matahari terbenam nih sampai malam nih? Iya, memang kalau pondok kan identik dengan program yang dimulai sejak sebelum subuh gitu ya sampai ya tadi itu terbenam matahari mau tidur lagi. Kita di sini yang kita tanamkan adalah pembiasaan gitu ya. Memang kan diadakannya pondok ataupun asrama itu sebagai media untuk mbak-mbak itu bisa terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang teratur dan juga kebiasaan-kebiasaan baik. Contohnya kalau kita sebagai mahasiswa itu nggak di pondok gitu ya, kan saya bukan mengatakan nggak ada ya, tapi mungkin sulit karena tidak ada lingkungan yang mendukung. Benar-benar. Jadi mulai dari sebelum subuh itu kita ada zikir bersama gitu, qiyamul lail sendiri-sendiri, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan jamaah subuh gitu. Nah setelah jamaah subuh itu ada
zikir bersama lagi. Biasa ya zikir setelah sholat itu kita membaca Rotibul Haddad dan juga Wordul Latif begitu. Kemudian dilanjutkan dengan program hafalan Al-Quran. Jadi Mbak setelah itu setoran hafalan mulai jam 5 sampai jam 6. Setelah itu kegiatan pribadi. Jadi kan Mbak ini mahasiswa ya Mbak Flo ya. Jadi setelah kegiatan di pondok, kemudian mereka fokus untuk kegiatan akademiknya di kampus begitu. Tapi di sela-sela itu kita tetap ada jamaah zuhur, kemudian jamaah asar, dan ketika setelah asar itu juga ada membaca surat Al-Waqiah bersama-sama. Itu dilakukan oleh mbak-mbak yang pada saat itu tidak mempunyai jadwal kuliah begitu. Jadi atmosfer pikir bersama itu tetap ada. Jadi kita nggak mewajibkan gitu ya berarti. Ya, tidak mewajibkan, tapi tetap ada membangun kebiasaan itu begitu. Kemudian setelah itu nanti mbak-mbak berkumpul lagi semuanya ketika maghrib, setoran hafalan lagi. Nah, untuk yang non tahfidz, ada yang non tahfidz juga, itu juga ada tahsinnya Al-Qur'annya. Setelah itu jamaah maghrib ya tadi ya. Jamaah maghrib kemudian dilanjutkan setoran sampai jam 7, kemudian nanti jamaah isya. Nah setelah itu kegiatan agenda pribadi lagi begitu. Jadi mengerjakan tugas dan sebagainya. Baik, jadi buat teman-teman nggak usah khawatir lagi nih ya, yang mau mondok tapi khawatir dengan nanti jadwalku sambat padat atau merubah jadwalku atau bisa merusak jadwal kuliah nih ya. Jadi jangan usah khawatir lagi karena dari jam 6 pagi ya tadi, jam 6 pagi sampai maghrib itu nanti fokus kegiatan pribadi teman-teman gitu. Betul. Jadi di sini kita juga dilatih untuk manajemen waktunya yang tertata gitu ya, sehingga nggak bentrok lah antara kegiatan pondok dan juga kegiatan akademik gitu. Mungkin tantangannya itu sih. Iya. Nah kalau dari ininya sendiri, cara masuk ke pondok ini apakah ada kriteria khusus atau ada syarat-syarat dan ketentuan gitu? Kalau untuk kriteria yang pasti muslimah ya. Karena di sini putri gitu ya. Jadi hanya putri saja. Kemudian yang pasti mahasiswa. Walaupun sebenarnya dari pengasuh juga nggak menutup kemungkinan jika ada adik-adik yang misalnya masih usianya SMP atau SMA untuk masuk. Tapi kebanyakan di sini adalah mahasiswa. Begitu. Kemudian sebetulnya tidak ada syarat yang sangat rigid gitu ya. Jadi kita hanya fokus kepada siapa sih yang mau ketika dia itu kuliah mau nggak hanya mengembangkan diri dari segi akademik saja, tapi mengembangkan diri dari wawasan agamanya juga begitu. Jadi siapa nih yang punya niat yang kuat untuk mondok, untuk mengembangkan yang sudah saya sebutkan tadi itu, ya you are very welcome here gitu ya. Jadi tidak apa-apa, siapapun gitu ya yang punya niatan untuk mondok sambil kuliah, menghafalkan Al-Quran, kemudian juga berjejaring, karena di mondok juga berjejaring ya, itu sangat kita terima dengan baik begitu. Benar-benar. Nah, pokoknya jangan khawatir lagi ya teman-teman, buat siapapun yang mau join atau yang mau langsung aja daftar di Pondok Pesantren Darul Zahra Arifai ini. Pokoknya buat kamu yang lagi bingung nih ya cari infonya gimana, langsung aja kepoin di Instagram kita di @darulzahra_, di @darulzahra_arifai2 dan di @darulzahra_arifai3, dan juga di YouTube dan TikTok kita nanti kita cantumin di bawah ini ya. Baik teman-teman, jadi itu tadi ya, nggak ada kriteria khusus, jadi semuanya bisa join dan bisa daftar di Pondok Pesantren Darul Zahra Arifai ini. Apa ada tambahan lagi Ustazah? Jadi mungkin kadang-kadang ya kekhawatiran para mahasiswa itu apakah lokasi pondoknya jauh, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman untuk yang mau join di Pondok Pesantren Darul Zahra Arifai ini jangan khawatir, karena lokasi Pondok Pesantren Darul Zahra Arifai ini dekat ya dengan beberapa kampus seperti UIN, kemudian ada Uniga dan juga UB itu masih terjangkau begitu ya. Kemudian juga sudah ada 3 cabang dari Pondok Pesantren Darul Zahra Arifai ini, ada DZ1, 2, dan juga 3 dengan lokasi yang berdekatan, sehingga tidak menjadi kendala lah untuk teman-teman yang ingin mondok di sini begitu. Jadi
ayo mondok di Darussalam Arifai. Iya, jadi pokoknya jangan khawatir lagi karena lokasinya juga sangat-sangat strategis ya teman-teman di tengah kota Malang. Jadi pokoknya jangan khawatir lagi dan langsung aja daftar. Kalau gitu, terima kasih Ustazah udah nemenin di episode pertama Zahrotal kali ini. Kalau gitu, Flo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.